semuanya. Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Semuanya sehat? Oke, baik. Nah, pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, Miss absen dulu ya. Angkat tangan kalau yang hadir ya. Yang hadir angkat tangan. Alexa, hai. Pembelajaran kita pagi hari ini adalah tentang lingkungan sekitar, ya. Lingkungan sekitar. Siapa yang bisa jawab yang dimaksud dengan lingkungan sekitar itu kira-kira apa ya? Excel? Ya, betul sekali, lingkungan rumah. Kemudian apa lagi? Kimi. Ya, betul. Ya, lingkungan sekolah. Kemudian di mana lagi? Ya, lingkungan masyarakat. Betul sekali, Kenneth ya. Nah, pagi hari ini di depan kalian ada dua gambar, yaitu gambar 1 dan gambar 2. Apakah kamu bisa membedakan dari kedua gambar ini? Apa ya kira-kira? Oke, betul sekali. Yang di sebelah kanan Miss Amel yaitu lingkungan bersih, lingkungan sehat. Dan kira-kira sebelah sini? Ya, ini adalah lingkungan yang tidak sehat. Betul sekali ya anak-anak ya. Nah, kamu juga bisa membedakan ya ciri-ciri lingkungan sehat itu seperti apa? Apa ya? Oke, betul. Ya, betul sekali. Ya, yang disebut lingkungan sehat. Kalau di sini kamu bisa lihat semuanya tertata dengan baik. Terus apa lagi? Pino? Iya, bersih. Terus ada bunga-bunga. Rumahnya juga terlihat rapi. Nah, kalau yang di sebelah sini, betul sekali Kenneth ya. Di sini lihat sampahnya berantakan, tempat sampahnya jatuh dan sebagainya. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita mau belajar yaitu pembelajaran integrasi loh. Pembelajaran integrasi itu adalah dalam satu kali pertemuan kita belajar tentang matematika, bahasa Indonesia, dan PKN. Nah, seru kan kalau belajarnya satu kali pertemuan langsung 3 loh. Nah, teman-teman, ya kira-kira apa ya yang mau kita belajar kalau dari lingkungan ini mengenai PKN ya. Dari PKN ini kita akan belajar tentang tentang PKN. Anak-anak atau siswa dapat memahami pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar ya. Kamu bisa memahami dan bisa menjaga lingkungan sekitar. Nah, ada yang bisa menjelaskan atau bisa menjawab kira-kira caranya seperti apa ya? Bagaimana caranya untuk kita bisa menjaga kebersihan lingkungan sekitar supaya nyaman dan menyenangkan? Betul, iya, ya. Jawaban saya betul sekali, yaitu apa? Dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Betul sekali, ya. Dengan cara kita membersihkan sisa-sisa makanan, lalu kita juga menyapu atau membersihkan lingkungan, ya. Kata kelima juga bisa untuk ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sila pertama. Oke anak-anak, ya. Selain PKN, kita juga akan belajar tentang apa? Yaitu bahasa Indonesia. Nah, kira-kira apa yang mau kita pelajari dari lingkungan ini? Nah, Miss akan memberikan kamu nanti bacaan atau teks. Nah, caramu adalah melengkapi teks tersebut. Ya, kamu akan membaca ceritanya, melengkapi teksnya, dan kemudian kamu bisa mendeskripsikan atau menceritakan ulang tentang teks tersebut. Nah, dari pelajaran kita hari ini yaitu apakah kamu bisa membedakan yaitu satu, apa yang dimaksud dengan lingkungan yang bersih? Ya, lingkungan bersih. Ciri-ciri
bersih itu apa sih? Betul sekali. Ciri-ciri lingkungan yang bersih yaitu tempatnya bersih. Lalu yang kedua apa? Rapi. Betul sekali, Vino. Yang ketiga apa? Bebas dari debu. Terus apa lagi? Betul sekali, yaitu tidak berbau atau tidak pengap. Nah, teman-teman, itu adalah ciri-ciri dari sebuah lingkungan yang bersih. Oke? Nah, kalau ciri-ciri dari lingkungan yang kotor itu kira-kira apa ya? Yaitu betul, ya, yang satu bau. Ada yang pernah lewat tempat yang bau? Apakah kamu nyaman? Tentu saja tidak, ya kan? Tidak nyaman, ya. Nah, lalu yang kedua apa? Ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat atau kotor, lingkungan sekitar kita yang tidak kotor adalah banyak sampahnya. Apakah kamu pernah lewat tempat sampah? Betul, ya, bau kan, dan tidak menyenangkan. Nah, itu loh teman-teman. Terus, nah, kita akan praktek nanti ya teman-teman ya. Setelah pembelajaran kita pagi hari ini, kita akan praktek. Prakteknya apa sih, Miss? Yaitu kita akan berkeliling lingkungan sekolah, yaitu kita akan menghitung jumlah tempat sampah yang ada di sekolah kita ini. Apakah sudah cukup atau masih kurang? Nanti kamu akan bisa berasumsi atau berpendapat, ya. Nanti kita akan hitung berapa sih jumlah tempat sampah yang ada di sekolah kita. Menurut kamu apakah sudah cukup atau belum? Oke. Lalu yang kedua, kita juga akan jalan-jalan menghitung ada berapa sih jumlah pohon yang ada di sekitar kita, ya. Menurut kamu fungsi dari tempat sampah itu apa? Ya, Noel. Betul, Noel, yaitu untuk membuang sampah. Kenapa sih sampah tidak harus di tempat sampah? Kenapa nggak dibuang aja sembarang? Oh, betul, karena kalau kita membuang sampah sembarangan, maka lingkungan kita ini akan kotor dan bau. Jadi harus ada tempat sampahnya. Apakah di kelasmu sudah ada tempat sampah? Ya, ada tempat sampahnya, yaitu di luar, ya, untuk menaruh bekas-bekas sampah kamu seperti tisu, bekas makanan dan sebagainya. Nah, teman-teman, selain itu kamu juga belajar berhitung tentang, ya, selain tadi tentang jumlah tempat sampah, terus kamu juga akan menghitung apakah di sekitar kamu ini ada bunga apa saja dan berapa jumlahnya, ya, kamu hitung, ya. Nah, itu bentuk numerasi atau matematika yang kita pelajari dalam lingkungan sekitar ini. Ada pertanyaan? Oke, apa Seril? Ya, pertanyaanmu bagus sekali loh Seril. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah ini kita akan belajar ya tentang kuis. Nah, kuisnya apa ya? Teman-teman, ya, ini ada kuis. Kamu bisa menjawab ya. Kotoran dan sampah bisa menjadi sumber apa? Betul sekali, menjadi sumber penyakit, ya. Oke. Ciri-ciri dari lingkungan yang sehat kira-kira apa ya teman-teman? Tidak ada sampah berserakan, banyak nyamuk dan genangan air, sampah berserakan. Siapa yang jawab? Ya, betul. Ya, ini tidak ada sampah berserakan. Oke? Nah, kirinya gambar di bawah ini yang menyatakan lingkungan tidak sehat. Yang mana ya yang menyatakan lingkungan tidak sehat? Oke, Excel. Tidak sehat. Ini, oh tidak. Nah, ini dia yang disebut dengan lingkungan yang tidak sehat karena ada banyak kotoran atau sampah berserakan. Nah, jika membuang sampah sembarangan akan menyebabkan apa ya teman-teman? Betul sekali Noel ya.
yaitu akan menyebabkan banjir. Oleh karena itu, kamu tidak boleh membuang sampah ke sungai, ke kali atau ke danau ya, karena akan menyebabkan banjir. Kalau banjir enak nggak? Tentu tidak enak, tidak menyenangkan ya kan? Oke. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat? Ya, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Betul sekali jawabanmu, Rafael, yaitu ya betul, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Oke teman-teman, ya jadi pembelajaran kita hari ini apakah menyenangkan? Betul ya. Hari ini pembelajaran kita tentang lingkungan. Kamu akan dari pembelajaran ini harapannya adalah kamu bisa lebih mencintai lingkungan sekitarmu, yaitu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan dimanapun kamu berada, kamu berkewajiban untuk menjaga lingkungan tersebut. Nah, dari nanti setelah ini kamu akan Miss kasih LKPD untuk mengerjakan melengkapi kalimat dan melengkapi cerita. Setelah itu kita akan praktekkan di depan kelas. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Oke.